Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sholatan wa salaman daiman mutalazimaini ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Jonggol, Bapak Adri Rahman, dan juga Bapak dan Ramil ya, Jonggol, Bapak Mayor Edi Suryana, dan juga pihak Kapolsek yang mewakili, kemudian juga yang saya hormati PJ Kepala Desa Sinarjaya ya, Kecamatan Jonggol. Yang saya hormati juga ini senior saya, Ketua DKM At-Taqwa Mas Endi Sepul Alim, dan juga tentu para jamaah dan warga Bukit Rosemary, dan juga tentu jamaah Masjid At-Taqwa ya, yang hadir pada kesempatan hari pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya baru pulang semalam dari luar daerah ya. Jadi sejak Rabu sore luar kota, Kuningan, lanjut kemudian ke Banjarmasin, Martapura juga. Baru pulang tadi malam sekitar jam berapa? Jam 9 malam. Nah, tapi saya karena sudah komitmen dengan Mas Endi untuk datang, makanya pagi ini saya datang ke daerah Jonggol ini. Mas Endi ini senior saya lama ketika saya masih jadi ketua IMM cabang di Solo. Beliau ini adalah sekretaris jenderal DPP IMM ya. Jadi diundang senior pasti harus datang. Kalau enggak nanti kita kualat nih. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas undangannya. Saya senang bisa bertemu dengan jamaah dakwah di Jonggol ini, khususnya warga Bukit Rosemary yang punya komitmen yang sangat kuat untuk menghidupkan Al-Quran. Memang nanti hubungannya apa dengan Kementerian Pendidikan soal peresmian TPQ Al-Khadijah ini? Tentu ada hubungannya terkait dengan soal pentingnya membangun literasi masyarakat, literasi umat ya. Kalau kita membaca survei dari Kementerian Agama terkait tingkat literasi umat di Indonesia, mereka membuat satu survei namanya literasi Al-Quran. Menurut hasil penelitian itu pada tahun 2023, tingkat literasi Al-Quran masyarakat di Indonesia itu cukup tinggi. Itu skornya sekitar 66,38 poin. Menurut survei itu termasuk kategorinya tinggi. Tapi tentu masih ada agenda pekerjaan rumah untuk memperbaiki agar literasi Al-Quran umat kita ini lebih baik lagi. Karena dari survei tersebut dijumpai bahwa ada sekitar 11% warga kita yang tidak atau belum memiliki Al-Quran di rumahnya, sekitar 11%. Kemudian ada juga sekitar 22% masyarakat kita yang belum memiliki TPQ di lingkungannya masing-masing, 22% lebih. Nah, ini jadi satu tantangan, termasuk tadi juga himbauan dari Bapak Camat kita agar di daerah ini kalau bisa ditumbuhkan lagi, didirikan lagi TPQ yang lain sehingga suasana masyarakat kita ini lebih intelek ya, lebih paham, tingkat literasi Al-Qurannya makin meningkat. Sebenarnya literasi itu kan menyangkut soal bagaimana kita bisa membaca dan menulis. Itu yang paling dasar. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memahami apa yang kita baca. Nah, yang ketiga levelnya adalah bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita bisa, apa yang kita pahami. Ya, literasi umat itu ya, termasuk sebenarnya dalam konteks literasi yang lebih luas.
Kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah tentu punya target, punya parameter bagaimana literasi masyarakat Indonesia, para pelajar, nih ada IPM saya lihat, itu juga bisa meningkat literasinya. Nah, kalau pada konteks literasi Al-Quran, maka tadi 3 indikatornya. Sejauh mana masyarakat kita, anak-anak didik kita itu bisa membaca dan menulis Al-Quran. Jika orang tuanya mampu mengajarkan baca tulis kepada anaknya, ya orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya. Jika memang tidak mampu atau waktunya tidak tersedia karena kesibukan pekerjaan, maka itu bisa didorong anak-anaknya belajar di TPQ atau di madrasah, gitu ya. Nah, level yang kedua ya supaya anak-anak kita tidak hanya sebatas membaca dan menulis, tapi juga bagaimana bisa memahami apa yang dibaca. Itu menunjukkan umat Islam ini jangan hanya menghafal, tetapi bagaimana bisa memahami apa yang dihafal. Nah, sekarang teknologi sudah berkembang. Tadi Pak Camat sudah menyampaikan anak-anak kita kalau soal gadget udah luar biasa ya. Udah luar biasa tuh. Udah biasa juga mereka sekarang berkenalan dengan namanya ChatGPT atau kecerdasan buatan atau Gemini lah kalau Google. Dengan menggunakan aplikasi tadi sebenarnya itu bisa membantu kita untuk memahami apa arti Al-Quran, apa arti ayat yang kita baca. Kalau menggunakan tafsir, tinggal tanya di Google. Tafsir ayat ini menurut kitab tafsir ini apa? Itu udah ada muncul tuh. Menurut ulama ini apa tafsirnya? Jadi teknologi itu memudahkan kita semua untuk bisa memahami makna Al-Quran. Nah, kalau teknologi seperti ChatGPT atau Google tadi digunakan lebih produktif untuk mengetahui makna-makna Al-Quran, maka itu menjadi positif. Tapi kalau penggunaan teknologi ChatGPT, handphone, Google untuk keperluan yang tidak produktif, ya itu jadi sia-sia waktunya. Nah, ini memerlukan bimbingan orang tua. Nah, yang level yang ketiga setelah kita bisa paham, meskipun tidak perlu banyak pahamnya itu, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan. Nah, level tertinggi ini memang mengamalkannya, Pak. Mengamalkannya. Jadi kalau kita belajar sejarahnya waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mengajari murid-muridnya, itu kan ada legenda bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu selalu mengajarkan yang sering diulang-ulang adalah surat Al-Ma'un. Diulang-ulang terus sampai muridnya bertanya, Pak Kiai, apa tidak ada ayat yang lain lagi yang bisa diajarkan? Al-Ma'un terus yang diulang dan diulang. Jawabannya Kiai Dahlan apa? Nah, yang satu ayat saja, yang satu surat saja belum tentu bisa kita amalkan. Yang terpenting itu kita bisa paham satu ayat, bisa paham satu surat, dan bisa mengamalkannya. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya kalau kita bisa hafal satu Al-Quran, alhamdulillah. Tapi kan nggak bisa semua orang hafal Al-Quran kan? Yang perlu adalah bagaimana kita bisa memahami, tetapi yang paling penting adalah bagaimana bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Tentu akan ada anak-anak kita yang nanti khusus menghafal Al-Quran 1 juz, 5 juz, sampai 30 juz. Itu perlu kita dorong. Tapi kan tidak semua anak-anak kita ini hobi atau bisa menghafal Al-Quran, menjadi tahfidz, menjadi hafidz atau hafidhoh. Tapi anak-anak kita yang keumuman yang paling banyak ini harus didorong wajib membaca dan menulis Al-Quran. Setelah itu mereka bagaimana bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu yang mendorong kita menjadi muslim yang produktif. Nah, Bapak Ibu, saya menyambut baik adanya upaya untuk meresmikan gedung TPQ Al-Khadijah ini. Itu menandakan bahwa warga di Bukit Rosemary ini punya komitmen dan giroh ibadah yang tinggi. Nah, barang siapa yang memuliakan Al-Quran, insya Allah akan dimuliakan. Kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan
innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akhorina. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang berbagai golongan karena dia memuliakan Al-Qur'an. Yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Jadi barang siapa yang memuliakan Al-Qur'an, maka insya Allah dia akan mendapat kemuliaan. Bagaimana cara memuliakan Al-Quran? Ya, paling dasar adalah kita bisa membaca dan menulis Al-Quran tersebut. Itu paling dasar, paling basic. Nah, yang menengah adalah kita bisa memahaminya. Nah, yang ketiga tadi, mengamalkannya. Nah, ini mengamalkannya ini memang tidak gampang. Nah, inilah sebenarnya tuntutan paling tinggi kita sebagai orang muslim, orang yang beragama, kita bisa mengamalkan kebaikan apa yang kita ketahui. Tapi wa yadh'u bihi akhorina, Allah juga akan merendahkan sebagian kalian yang memang tidak memuliakan Al-Qur'an. Memuliakan Al-Quran itu sebenarnya tidak cukup dengan kita membeli Al-Quran yang bagus, ya, disimpan di rumah kita jadi pajangan, ya kan? Tapi memuliakan Al-Quran itu ya kita membaca, memahami dan melaksanakan. Mudah-mudahan dengan kehadiran TPQ ini itu muncul tadi budaya memuliakan Al-Quran di lingkungan warga Bukit Rosemary ini pada khususnya. Tentunya pada umumnya berkembang menjadi komitmen budaya memuliakan Al-Quran di lingkungan katakanlah di Sinarjaya, ya. Apa? Singajaya. Kemudian meningkat lagi di level kecamatan di Kecamatan Jogol. Nah, dan saya menghargai kehadiran Ibu dan Bapak yang ada di sini karena kehadiran Bapak Ibu menunjukkan komitmen untuk bisa menuntun anak-anak kita mempelajari dan memahami Al-Quran. Al-Quran itu salah satu sumber ilmu, sumber pengetahuan, sehingga dengan begitu kita sudah memelihara dan menghidupkan salah satu sumber ilmu dan sumber pengetahuan yang penting buat perkembangan anak-anak kita. Dalam konteks ini, pemerintah, kami khususnya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sangat mendukung munculnya taman pendidikan Al-Quran semacam ini karena ini akan sangat membantu literasi anak-anak kita, literasi generasi muda kita. Itu ada satu persoalan, ada tantangan yang sedang kita hadapi adalah literasi anak-anak kita ini masih di bawah standar. Jadi saya harus mengatakan begitu. Jadi literasi anak-anak kita itu masih di bawah standar. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti ada satu pemberitaan yang cukup viral. Ada anak-anak SMP di Denpasar, Bali yang pada usia SMP belum bisa membaca. Kalaupun bisa membaca, bacaannya terbata-bata. Nah, itu sempat viral tuh, bahkan naik di pemberitaan TV nasional. Nah, apakah betul semacam itu? Ya, saya harus katakan memang ada sebagian anak-anak kita yang belum bisa membaca dan menulis dengan baik. Angkat pergi sekolah di sekolah dasar negeri, kalau siang kita belajar di madrasah ibtidaiyah sampai sore. Maghrib pergi kita ngaji, Pak, di Kobong istilahnya itu kan. Kadang-kadang saya nginep di asrama itu. Subuh berangkat ngaji lagi. Pagi harinya jam 7:30 berangkat ke sekolah dasar negeri. Dulu siklusnya semacam itu. Nah, kalau sekarang nampaknya ada perubahan, ada perbedaan. Ya, ada inisiatif sekolah-sekolah yang full day school pagi sampai sore, Pak, ya, jam 4 pulang jam 5. Itu seperti anak saya itu. Saya datang ke sini dengan anak saya 2 orang, saya ajak. Saya juga bersama istri saya. Jadi anak saya kalau yang di SD itu full day school, pulangnya sore jam 4 jam 5, kan ada pelajaran tambahan membaca Al-Quran kan, dan kegiatan keagamaan yang lain. Nah, tapi yang semacam itu kan mungkin tidak banyak, Pak. Nah, makanya kehadiran TPQ ini sangat membantu orang tua yang anaknya tidak berkesempatan ikut kegiatan madrasah, baik madrasah ibtidaiyah maupun madrasah diniyah,
Karena itu saya mendorong betul untuk Bapak Ibu bisa menyertakan anak-anaknya di kegiatan TPQ, dan tadi dorongannya Pak Camat itu sangat penting untuk tadi kalau bisa desa-desa yang di bawah Jonggol, Kecamatan Jonggol ini punya TPQ masing-masing satu. Jadi ada TPQ unggulan, satu desa satu TPQ, ya kan? Itu menarik tuh Pak. Satu desa satu TPQ, toh tidak membutuhkan anggaran besar sebenarnya kan. Yang penting ada komitmen dari orang tua, tempat juga bisa dicarikan, bisa di teras masjid, ya kan? Bisa di tempat-tempat yang lain mungkin yang disediakan oleh orang tua untuk digunakan sebagai kegiatan TPQ. Jadi ini kembali kepada komitmen kita, niat baik kita untuk bikin TPQ tanpa harus menunggu Pak belum ada gedung TPQ-nya. Yang penting itu jalan dulu, nanti kan bisa mengikuti soal bangun-membangun itu. Kadang masyarakat kita dulu ada bangunannya baru ada kegiatannya. Nah kalau kita dimulai dengan teras masjid semacam ini, tiap hari Minggu akhir pekan bikin kegiatan TPQ, itu sudah cukup membantu. Kalau girohnya tambah besar, ya nanti mencari lahan, ya kan, sama-sama bikin gedung TPQ yang sudah dilakukan seperti yang di Al Khadijah ini. Nah tentu ini sangat mendukung ya tugas kami di pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, sangat mendukung tugas pemerintah juga di Kementerian Agama ya untuk bisa mempopulerkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, saya juga sepakat dengan tadi himbauannya Pak Camat ya, di tengah perkembangan teknologi yang lumayan besar, pergaulan anak-anak kita yang seringkali juga tidak selalu positif Pak ya, maka TPQ ini bisa menjadi benteng moral buat anak-anak kita, menjadi pusat pembentukan karakter Islami anak-anak kita. Ya kan Bapak Ibu juga tahu kan perkembangan anak muda sekarang kan, ya pergaulannya seperti apa, kalau nggak dikontrol, handphonenya juga yang dilihat juga macam-macam Pak ya. Kalau nggak diawasi nonton TikTok ya kan, sama seperti anak saya nih. Ya ini anak saya. Anak saya ini kelas 1 SMA, yang satu lagi kelas 5 SD gitu kan. Jadi kami di rumah selalu bernegosiasi, boleh pakai handphone tapi belajar dulu, bantu orang tua nyuci dulu, ya kan, bantu rumah nyapu dulu. Jadi sebenarnya ini tantangan Bapak Ibu dan saya juga sebagai orang tua tidak gampang dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ya, begitu Pak Camat ya. Dulu kita gak ada urusan dengan handphone, kalau sekarang itu tanpa handphone rasanya hampa gitu ya. Nah, TPQ ini bisa menjadi salah satu pusat pembinaan karakter anak-anak kita, ya, karakter anak-anak kita. Dan ini yang paling penting sekarang, pemerintah sedang menggalakkan penguatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah, membentuk karakter anak yang Islami atau akhlakul karimah. Itu kan dimulai sejak pendidikan dini, usia PAUD, TK, SD. Termasuk TPQ ini punya kontribusi sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal. Nah, jadi tidak hanya diajarkan bagaimana membaca, menulis, tapi juga nanti mungkin disisipkan mengajarkan akhlak yang baik, adab yang baik. Dan tidak perlu diajarkan sebenarnya mengajarkan sesuatu yang baik, tapi perlu dicontohkan. Ada pepatah, children do what children see. Anak itu akan mengerjakan, akan melakukan apa yang dia lihat Pak. Nah, jadi oleh karena itu ya penting buat kita, termasuk di pengajar TPQ, memberikan contoh, memberikan teladan uswah hasanah kepada anak-anak kita. Kan contoh yang baik saja anak-anak kita belum tentu nurut Pak ya, Bu ya. Apalagi kalau dikasih contoh gitu kan. Dan jadi ini memang butuh ketelatenannya sebagai orang tua konteks sekarang di mana teknologi demikian masif, dan mohon maaf kadang kenakalan remajanya di luar batas ya. Dulu kenakalan remaja kita pada zaman 20 tahun yang lalu beda dengan kenakalan remaja hari ini Pak ya. Nah jadi ini makanya TPQ ini bisa menjadi salah satu benteng moral buat anak-anak kita, dan juga untuk memperkuat karakter anak-anak kita supaya lebih baik. Biasanya Bapak Ibu ya, ada hasil penelitian yang sering saya kutip, anak-anak zaman sekarang ini lebih banyak mendengar teman sebayanya, teman mainnya,
Jadi teman main itu ternyata lebih berpengaruh daripada orang tua. Jadi mungkin sama orang tuanya disuruh masih malas Pak, disuruh sama gurunya masih malas. Tapi kalau yang ngajak teman sebayanya itu ikut Pak. Karena apa? Takut kehilangan teman. Nah, ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa teman sebaya itu punya pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan anak, baik secara emosional, secara sosial, termasuk juga soal kebiasaan. Kalau TPK ini menjadi satu habitat baru yang memberikan keteladanan, contoh yang baik, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dalam lingkungan yang baik juga. Semakin banyak komunitas di masyarakat yang menumbuhkan semangat positif, itu insya Allah anak-anak kita akan tumbuh secara positif, secara baik. Jadi ini sudah benar nih Pak Camat memberikan dukungan TPK ini lahir, bahkan kalau perlu TPK-TPK yang lain juga tumbuh, supaya anak-anak kita punya ruang-ruang berteman, ruang-ruang belajar yang positif. Nah, kecenderungannya sekarang Bapak Ibu, ya saya perhatikan pola anak-anak sekarang kan, kalau pulang sekolah pasti hanya di rumah saja, malas untuk main keluar rumah sekarang. Ada kecenderungan begitu. Kalaupun mainnya ke mall, ya kan? Betul nggak? Mainnya ke mall. Coba main futsal, main bola, atau main badminton. Sebagian besar pasti malas, ya kan? Jadi ini memang budaya yang sedang kita hadapi. Kami juga di pemerintah, Kementerian Pendidikan menghadapi tantangan yang sama. Oleh karena itu kita di pemerintah mendorong agar interaksi anak dan orang tua itu makin intens, ya. Lalu ada pusat-pusat kegiatan seperti TPK yang ini yang juga makin tumbuh, gitu ya. Pusat baca di masyarakat, pusat belajar di masyarakat, dan itu membuat anak-anak kita punya teman yang positif. Jangan sampai anak-anak kita punya teman yang tidak kita kenali sehingga di luar jangkauan orang tuanya. Itu mungkin salah satu pesan kami dari kementerian, karena saya datang mewakili kementerian. Oleh karena itu kami sangat menyambut baik dan mudah-mudahan TPK ini berkembang Pak, dan terus siswanya juga nanti makin banyak, dan sehingga nanti juga terpicu untuk membuat TPK baru, sehingga tadi bisa terwujud satu desa minimal satu TPK, ya kan? Memang ada juga program satu desa satu PAUD, itu ada juga kan. Nah, kalau pemerintah sekarang menggalakkan apa Pak? Kalau koperasi satu kabupaten satu desa. Nah, satu desa satu koperasi merah putih, ya kan? Sedang digalakkan pemerintah. Kita juga di kementerian dengan inisiatif Bapak Ibu, kalau bisa satu desa satu TPK. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat kita semua, ya, buat kebaikan buat anak-anak kita, karena mereka anak-anak kita lah yang akan menjadi pemimpin kita semua, akan memimpin Jonggol, memimpin Bogor, termasuk juga memimpin Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan sejak usia dini termasuk di TPK menjadi sangat menentukan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan kita, dan Allah memberikan jalan kemudahan buat kita semua di dalam membimbing anak-anak kita, calon-calon pemimpin bangsa. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Tadi saya minta baca doa, saya bilang saya ini nggak biasa baca doa, ya nanti kita bisa baca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi kebaikan kita semua dan menjadi cahaya buat anak-anak kita di masa depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami rahmat agar keberadaan TPK Al-Khadijah di warga Bukit Rosemary ini memberikan keberkahan dan menjadi jalan kemudahan buat anak-anak kita dan menjadi syafaat buat orang tuanya. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami agar para pemimpin kami juga bisa menyantuni dan bisa para rakyatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.